Saya ingin berbagi firman. Close dulu, tutup dulu. Nah, saya ingin berbagi firman apa yang saya dapatkan di Cilacap. Saya bilang Pak Pontas ketika Pak Pontas menugaskan saya untuk khotbah hari ini. Saya bilang ke Pak Pontas, saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan ketika ikut KKR misi di Cilacap. Dan saya itu bagikan bukan hanya ke Bapak Ibu sore hari ini, tapi saya juga berbagi kepada anak-anak sekolah minggu secara khususnya. Saya berjanji ke anak sekolah minggu untuk tentang Petrus. Nah, ini sangat-sangat sangat familiar sekali firman Tuhan tentang Petrus. Bahkan dari anak kecil sampai yang paling tua, baju apel sudah hafal ngelontok ya Mbak. Tentang Petrus berjalan di atas air. Saya baca-baca referensinya yang paling lengkap ada di Matius 14 Bapak Ibu. Kita buka Matius 14 ayatnya yang ke-22. Yang perikop Yesus berjalan di atas air. Kita baca sama-sama. Bapak Ibu sudah temukan? Yang sudah temukan bilang amin. Amin. Yang belum haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin haleluya disebut sama-sama. Saya bingung gitu kok abu-abu. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Ayat 22 kita baca sama-sama sampai perikop ini selesai ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Ini perikop yang sering diceritakan di sekolah minggu, sering diceritakan, dan hampir semua anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan sudah mengenal cerita ini. Betul? Betul. Bahkan hafal, mungkin lebih hafal daripada saya. Apa yang ada di pikiran saudara tentang berjalan di atas air? Kira-kira menurut Efraim, apa yang ada di benaknya Efraim? Cerita ini. Petrus berjalan di atas air. Menurut Kwandi, Luar biasa, Bu. luar biasa. Satu kata aja, jangan panjang-panjang. Dari cerita ini, apa menurut Winda? Mustahil. Apalagi Gil? Wow. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bodoh, orang Mbak Winda. Mustahil, apalagi? Coba Mbak Ola, klik. Apa dalam pikiran saudara tentang judul ini? Petrus, ya kan? Pasti tentang Petrus. Mustahil, badai, hanya ada saat zaman Petrus. Mujizat, itu kira-kira yang ada di pikiran. Tapi yang merah ini Bapak Ibu Saudara bisa baca? Apa bacanya? Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dan mustahil. Ini yang mau saya tanamkan. Melakukan sesuatu
belum pernah dilakukan. Belum pernah. Mungkin sampai saat ini belum pernah ada lagi orang berjalan di atas air. Pernah dengar? Mungkin Deddy Kobusi dulu pernah sulapan mengatakan dia bisa berjalan di atas air. Itu memakai teknik, bukan suatu keajaiban. Dia pakai teknik supaya nampak berjalan di atas air. Tapi ini bukan teknik, tapi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan. Luar biasa ya. Dan belum pernah ada lagi sampai sekarang. Dan mustahil. Kira-kira kalau Koandi disuruh jalan di laut di atas air, belum pernah dilakukan Koandi. Menurut Koandi akan tenggelam atau tetap berjalan di atas air kok? Tenggelam. Tenggelam. Saya itu juga pasti tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Meskipun badan saya pelampung semua, saya itu juga tenggelam berjalan di atas air. Belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Klik lagi Mbak Ola. Berjalan di atas air. Situasi saat itu, ketakutan, keputusasaan, itu yang paling ada di saat situasi itu. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu mengalami badai sakal. Mungkin yang waktu hari Jumat hujan lebat pakai angin itu kan itu badai yang biasa, tapi badai sakal itu badai yang sangat luar biasa. Mereka ini bukan di laut ya, di danau yang seperti laut. Kalau lihat gambarnya seperti ini kan seperti laut. Tapi ini danau yang luar biasa. Selama ini saya melihat danau yang lebar itu cuma Danau Toba. Belum ada danau yang lain yang selebar Danau Toba. Saya sudah pernah melihat Danau Sentani tidak selebar Danau Toba. Dan saya belum pernah lihat Danau Sentani itu anginnya besar, hanya angin sepoi-sepoi yang cukup menggoyangkan perahu. Tapi saya sudah pernah melihat di pantainya Danau Toba itu angin besar, sampai orang jualan ulos-ulos sel-sel itu mau mabit, itu saya sudah pernah lihat. Tapi saya kira ini lebih dari itu. Angin sakal ini sungguh luar biasa. Dan mereka bukan ada di kapal besar, mereka ada di dalam perahu yang bersama-sama rame-rame murid-murid Tuhan Yesus. Yang pasti mereka ketakutan, putus asa karena takut tenggelam, takut nyemplung, takut mati, takut tidak ditemukan jasadnya. Nah, Bapak Ibu, itu situasi saat itu yang ada di dalam cerita ini. Klik lagi Mbak Ola. Saya menemukan kebenaran Petrus Petrus atau orang yang berjalan di atas air. Yang pertama, orang yang berjalan di atas air pastilah mengenal hadirat Allah. Mengenal hadirat Allah. Ini kita bicara bukan murid yang lainnya ya, kita bicara tentang Petrus, kita bicara tentang orang yang percaya. Orang yang berjalan di atas air pastilah mengenal hadirat Allah. Yang berikutnya menunggu waktunya Tuhan. Saya kira saat itu di antara murid-murid Tuhan Yesus yang begitu banyak, hanya Petrus yang mengenali siapa Tuhan. Ketika semua teriak itu hantu, itu hantu. Orang lihat hantu pasti ketakutan. Mbak Linda itu hanya dengar krek, gitu aja dia sudah loncat. Pikirannya kuntilanak. Orang itu pasti penuh dengan ketakutan, apalagi lihat putih-putih di atas air sedang berjalan. Belum pernah mereka melihat seperti itu. Mereka melihat seperti itu. Ini saya tanyakan ke anak-anak sekolah minggu waktu itu. Kalau kalian melihat putih-putih berjalan di atas air, apa yang ada di pikiran kalian? Rido langsung jawab, kuntilanak. Langsung jawab kuntilanak gitu. Gak mungkin pocong. Kalau pocong pasti pencolotan, dul 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 gitu. Itu berjalan di atas air. Saya tanyakan, kira-kira di zaman itu mereka nggak tahu kuntilanak, itu hantunya di sana mungkin seperti itu. Berjalan di atas air, mereka melihat itu hantu. Tapi Petrus itu mengenali siapa yang ada di depan sana. Kenapa? Karena dia fokus. Dia tahu, dia mengenal bahwa itu adalah Allahnya dia. Amin. Yes. Dan dia tahu waktunya. Kenapa dia tahu waktunya? Dia tahu waktunya bahwa itu adalah Tuhan. Dia mau melangkah ke Tuhan. Dia mau melangkah ke depan sana.
Amin. Yang kedua, orang berjalan di atas air pastilah dapat membedakan antara iman dan kebodohan. Kenapa itu ditulis? Saya dapatkan waktu seminar seperti ini ya, waktu KKR misi. Antara iman dan kebodohan. Saat ini apabila Pak Pasaribu disuruh keluar dari perahu untuk berjalan di atas air, kalau tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, suatu kebodohan untuk jalan di atas air, bunuh diri itu namanya. Ada Ibu Amina, Mbak Lia minta tolong. Monggo Ibu. Puji nama Tuhan. Ya Bu, langsung silakan duduk Bu. Salamannya nanti aja. Ya, puji nama Tuhan. Saya lanjutkan kembali ya. Beliau tahu duduknya sama yang ganteng-ganteng. Mengenal betul. Amanatnya. Ya, yang kedua, orang yang berjalan di atas air pastilah dapat membedakan antara iman dan kebodohan. Tadi contohnya Pak Pasaribu ya. Iya, Bu Amina, dengarin dulu ya. Iya. Puji nama Tuhan. Jadi kalau Pak Pasaribu tidak memiliki iman yang benar-benar kuat, benar-benar mengenal Allahnya, kalau disuruh melangkah berjalan keluar, suatu kebodohan. Jadi saudara harus tahu mana iman, mana kebodohan. Amin. Amin. Yang ketiga, orang yang berjalan di atas air pastilah harus keluar dari perahu. Gak mungkin jalan di atas air tetap di perahu. Itu namanya bukan berjalan di atas air, tetap di situ, stay, tinggal, tetap tinggal di situ. Tapi orang yang mau berjalan di atas air, Petrus yang mau berjalan di atas air, dia harus keluar dari perahu. Dia harus keluar dari zona nyaman untuk melihat mukjizat. Amin. Kenyamanan saudara saat ini yang membuat saudara tidak bisa melihat mukjizat. Saudara harus mau keluar untuk melihat mukjizat. Sesuatu yang belum pernah ada, saudara akan lihat. Amin. Yang keempat, orang yang berjalan di atas air pastilah akan ada masalah, yaitu angin dan fakta. Ketika Petrus berjalan di atas air, atau ketika Petrus tetap ada di perahu, masalahnya berbeda. Ketika Petrus masih ada di dalam perahu, dia memiliki masalah, yaitu ketakutan, terombang-ambing kemana kesana kemari seperti teman-temannya. Tapi ketika dia keluar berjalan di atas air, masalahnya sudah berbeda. Dia akan melihat fakta, dia melihat angin. Saat itu kan dia tertiup angin. Ketika dia melangkah, dia masih fokus dengan Tuhan. Dia belum melihat faktanya. Tapi ketika fakta itu dia lihat, faktanya begini. Mulai dia bimbang, mulai dia ragu. Saudara saat ini ketika fokus di dalam Tuhan, saudara bisa berjalan lurus tanpa ada rasa takut. Tapi ketika saudara melihat kenyataan, melihat fakta yang ada, tidak ada uang di kantong, tidak ada uang di rekening, mulai kekhawatiran itu datang. Betul? Mulai ada ketakutan. Ketika saudara fokus, ketika saudara percaya bahwa keajaiban akan terjadi, saudara bisa melangkah. Tetapi ketika fakta itu muncul, ada penyakit di tubuhku, ada ini, ada itu di dalam tubuhku, mulai keraguan itu datang, mulai kebimbangan itu datang. Itu kenyataan Bapak Ibu. Orang yang berjalan di atas air pastilah ada pertumbuhan iman, ada harga. Saudara, ketika berjalan di atas air, Petrus itu bayar harga. Dia meninggalkan temannya, dia mau fokus di dalam Tuhan, dia mau berjalan menuju Tuhan. Ada harga yang harus dia bayar, yaitu apa? Kalau dia tidak fokus, maka dia akan tenggelam. Kalau dia tidak benar-benar di dalam Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Dia memiliki iman, dia harus percaya, itulah perjuangan dia. Perjuangan dia harus berjuang, itu harga yang harus dibayar. Begitu juga saudara. Kalau saudara memiliki iman yang kuat, saudara harus berjuang dengan iman itu. Kalau saudara punya iman keyakinan, saya
akan ikut Yesus sampai mati, ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara memiliki iman, memiliki identitas bahwa saudara adalah orang-orang Kristen, ada harga yang dibayar, dikucilkan, takut. Itu harganya. Lanjut bawah. Berjalan di atas air. 5. Orang yang berjalan di atas air pastilah Yesus hadir. Di cerita itu dikatakan Yesus hadir. Amen. Ketika badai itu melanda, Yesus ada. Amen. Yesus datang. Saat itu Yesus di mana? Kalau ceritanya tadi kita baca di Alkitab. Ketika itu setelah peristiwa memberi makan banyak orang, Tuhan Yesus bilang ke muridnya, kalian naik dulu ke perahu, kalian ke seberang sana duluan, saya tinggal dulu di sini, saya mau berdoa dulu, saya mau urusi orang-orang yang masih menunggu di sini. Jadi muridnya berjalan 3 mil, sudah dalam 3 mil dan sudah jam 3 pagi, angin itu datang. Tuhan Yesus ada di mana saat itu? Dia sedang berdoa. Dia sedang berdoa, tidak bersama-sama muridnya. Tapi Tuhan tahu bahwa masalah akan datang. Tuhan hadir ketika masalah itu juga datang. Amin. 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 Tuhan hadir, Bapak Ibu. Apa masalah saudara sekarang? Tuhan juga hadir. Yes. Jangan pernah ragukan. Tinggal kita itu harus peka. Yesus siap menolong. Yang keenam, orang yang berjalan di atas air pastilah lebih dekat dengan Tuhan. Amin. 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 Saya percaya Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Tuhan. Sampai mungkin saat itu Tuhan Yesus jauh di sana, dia berjalan di atas air. Tapi Petrus bisa melihat. Kenapa ya kok bisa melihat? Padahal latar belakang Petrus ini nelayan. Dan 4 muridnya itu nelayan, muridnya Tuhan Yesus. Tapi hanya Petrus yang bisa melihat, oh itu Yesus. Karena dia mengenali betul. Dan dia tahu waktu yang tepat untuk melangkah. Tuhan bilang datanglah, dia langsung segera datang. Dia gak mikir-mikir. Dia gak mikir untuk menyelamatkan dulu teman-temannya. Dia nggak mikir dulu untuk nguras air. Dia nggak mikir dulu untuk yang lainnya. Mungkin kita juga gitu. Ketika Tuhan bilang datanglah, apa yang saudara pikirkan? Matikan kompor dulu, kegiatan ini itu dulu, ada pertemuan ini, ada futsal, ada arisan, ada apalagi mau jenguk orang dan lain sebagainya. Padahal sudah ada waktunya, jam 4 sore kita ibadah. Ada waktu banyak Tuhan berikan. Seringkali seperti itu, tapi Petrus tahu waktunya Tuhan. Dia datang. Dia melakukan yang belum pernah dilakukan. Dan di antara semua murid, hanya Petrus yang berjalan di atas air. Amin. Klik lagi bawah. Saya menemukan beberapa, ini catatan saya Bapak Ibu. Kalau yang merah tadi catatan yang dari pengkhotbah yang saya dapatkan. Ini kebenaran yang saya catat, yang masuk dalam hati saya. Yang pertama, melakukan sesuatu yang belum pernah ada dan mustahil. Ini adanya kurang. Di tengah badai ada Yesus. Taat dengan suara Yesus. Ini yang paling penting. Taat dengan suara Yesus. Yesus itu suruh datanglah, dia taat. Petrus taat. Kira-kira yang dengar datanglah itu siapa? Pasti murid-murid yang lain juga dengar. Tapi yang meresponi hanya Petrus. Maka yang menerima mukjizat itu juga Petrus. Kalau saudara ingin melihat mukjizat terjadi hidup saudara, pekalah suara Tuhan. Bagaimana caranya? Ini baca Alkitab, berdoa, datang ibadah. Kadang kita ibadah, kadang kita pulang hanya biasa-biasa. Datang doa, kadang kita biasa-biasa. Tapi ketika kita peka dengan Tuhan, momen itu, misalnya di sebelah saya itu Mbak Winda merasa biasa, tapi saya merasa diberkati dengan lagu. Kadang berbicara lewat lagu.
Jadi kita harus peka, Bapak Ibu. Yang berikutnya, kenyamanan bukan menjadi sasaran hidup kita. Ini penting. Kenyamanan bukan menjadi sasaran hidup kita. Amin. Biasanya kita pinginnya nyaman, cari enak, cari apa ya bahasanya? Cari enak, cari nyaman, cari aman. Itu bukan sasaran hidup kita. Kalau Petrus mau enak, mau nyaman, dia akan tetap tinggal di dalam perahu. Karena dia tahu dia ketika berjalan di atas air, kalau dia tidak memiliki iman yang kuat, kalau itu kebodohan, dia pasti tenggelam. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia meninggalkan kenyamanan. Kira-kira kalau dia keluar, pasti pikirannya teman-temannya gini, bodoh itu Petrus. Ngapain dia jalan di atas air? Kalau tenggelam nanti bagaimana? Pasti teman-temannya gitu. Ketika misalnya Efraim disuruh keluar naik mobil sama-sama nih rombongan, tulangnya bilang, keluar di depan ada truk besar. Semuanya dengar. Efraim mikir, aku keluar gelundung-gelundung babak bundas, babras semua berdarah-darah. Belum tentu aku juga mobilnya ini ditabrak. Teman-temannya kita yang lain di dalam satu mobil, ketika Efraim meloncat dari mobil menyelamatkan diri karena anjuran dari tulangnya, kita akan mikir, loh cari mati, ngapain, belum tentu kita ditabrak. Tetapi sopirnya tahu ada truk yang mau mengarah ke kita nggak terkendali. Kita menganggap Efraim itu melakukan kebodohan, tapi Efraim dengar suara. Dia yakin bahwa tulangnya pasti menyelamatkan dia. Dia loncat. Seperti itulah gambarannya. Petrus tahu betul bahwa Yesus itu menyelamatkan dia. Amin. Jadi ketika dia mulai tenggelam, dia berseru sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Apa Tuhan diam aja melihat? Tuhan datang menolong dengan tepat waktunya. Tuhan hanya ingin melihat respon kita nih, disuruh datang. Respon kita nih bagaimana? Kadang Bapak Ibu, kita mau ibadah diajak itu loh, setengah mati. Di WA itu loh, di WA sama Pak Pontas, datang ya, malah diblokir nomornya Pak Pontas. Padahal Pak Pontas ini cari apa sih? Gak dapat uang dari orang itu. Gak ada. Cuman apa sih Pak Pontas? Pingin saudara selamat, pingin saudara diberkati Tuhan, pingin saudara bertumbuh. Nah, kalau saudara mau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan seperti Petrus, mari Bapak Ibu, peka kita dengan suara Tuhan, kenali Tuhan, miliki iman yang kuat, keluar dari kenyamanan. Karena itu bukan sasaran hidup kita. Kita hidup di dunia ini bukan cari enak tok. Kita cari selamat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin saudara di sini semua kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Yes. Selamat semuanya. Saya ini senang saudara ini, meskipun kita sedikit Bapak Ibu Saudara. Mungkin di gereja Sepemalang ini kita sedikit, termasuk sedikit. Tapi kita diperhitungkan. Amin. Di kota ini. Amin. Kita diperhitungkan. Kalau nggak diperhitungkan, nggak mungkin Pak Pontas bisa 2 kali menjadi pengurus di BKSG. Oh, berarti jemaat kursi pi. Kok bisa dipilih? Karena jemaat yang ada di sini punya kualitas. Amin. Amin di dalam Tuhan. Saya percaya saudara akan melakukan sesuatu yang belum pernah saudara lakukan di dalam Tuhan. Amin.